Iyalah, ada beberapa hikmah. Ini tak ambil dari Al-Muntakhab, karyanya As-Sijistani. Karena pikiran-pikirannya para filosof muslim itu biasanya terselip banyak hikmah di baliknya. So, nanti karena kita sesinya sekarang filsafat Islam, ya tak kasihlah beberapa mungkin hikmah yang bisa kamu pakai. Yang pertama yang tak catat di antara tulisannya Al-Kindi adalah bahwa ini yang unik, mengkaji buku filsafat, belajar filsafat itu adalah idnya, hari rayanya jiwa yang rasional. Oh ya kan, luar biasa. Berarti kamu ngaji filsafat malam ini sedang berhari raya. Tiap minggu kamu sedang. Jadi maksudnya apa? Kamu tadi kan jiwa itu kan punya al-quwah. Di antara al-quwahnya adalah al-quwah al-akliyah, kekuatan rasio. Dan kekuatan rasio itu ketika kamu belajar filsafat, dia sedang berhari raya, dia sedang senang-senang, dia sedang melampiaskan hasratnya yang terpendam karena selama ini kamu tidak rasional. Maka hari rayanya jiwamu yang rasional adalah ketika kamu belajar filsafat atau belajar buku-buku filsafat. Cari hari raya sering-sering aja. Hari raya itu kan enak. Itu hikmahnya dari Al-Kindi. Ya karena memang akal itu semakin dilatih, semakin kamu pakai, dia semakin berkualitas. Jangan bedakan sama barang. Barang itu semakin sering dipakai, semakin rusak, semakin aus. Tapi kalau akal kebalikannya, semakin sering dipakai, dia semakin tajam. Saya seneng ngomong ngajar kayak gini, kenapa? Karena dengan ngajar saya juga mikir dan kepake terus. Jadi aku tambah pinter. Gitu loh. Kamu yang dengerin kalau cuma melongo, ndak ikut aktif akalmu, ya sama aja. Sebenarnya kamu yang berjasa padaku, bukan aku yang berjasa padamu. Kebalikannya sebenarnya mungkin kalau dicermati. Maka kamu jangan mau kalah gitu loh. Bikin hari raya juga. Senang-senangkanlah daya akliyahmu. Jadi al-quwah al-akliyahnya dipestakan. Syukur-syukur bisa tiap hari. Kamu punya banyak fasilitas, mumpung masih sempat. Karena mungkin besok kalau kamu sudah lulus, sudah punya anak, sudah tidak mungkin mikir filsafat lagi kan. Mikir piye carane golek duit, piye carane ngomong anak, piye carane, mesti gitu terusan. Kalau sama istrimu juga kan nggak mungkin kamu diskusi, ayo kita diskusi Al-Kindi, itu raiso mesti. Wes tidak mungkin. Jadi hari rayanya bukan di akal lagi, sudah hari raya yang lain. Maka sekarang mumpung masih sempat, ayo kita berhari raya. Akalnya dipakai. Terus ini hipotesisnya Al-Kindi menarik. Ia yang mengekang lidahnya justru akan memiliki banyak pendukung. Orang yang banyak omong itu biasanya pendukungnya lebih sedikit. Banyak omong biasanya identik dengan banyak salah. Dan orang yang banyak salah itu biasanya jarang orang yang mau deket-deket. Justru dengan banyak diam itu pendukungnya banyak. Gak usah kakean ngomong, tapi beraksilah yang bagus-bagus. Itu pendukungnya semakin banyak. Itu bisa kamu pakai teori. Kadang-kadang kamu ngejar-ngejar cewek, tiap hari nge-SMS, tiap hari Facebook, nggak respon-respon. Begitu kamu diem, dia yang ngomong mesti. Loh kan biasanya ngono kan. Begitu kamu diem, dia malah tanya, kok kamu jadi diem sih, kan mesti ngono. Jadilah kamu bisa mancing. Kalau tiap hari kamu cerewet, ya mungkin dia malah sebel. Tapi coba kamu diem aja, malah bikin. Kadang-kadang orang diem itu kan menarik, kan apa? Misterius. Temanmu jadi penasaran, janjane karepe piye to cah iki. Ini kayak gimana ya modelnya itu. Kalau kamu diam, tapi kalau kamu cerewet, itu wis alamat sudah. Kayak orang perang itu loh. Ketika kamu cerewet, maka musuhmu ngerti semua rahasiamu. Tapi sementara yang diam itu dia pegang sendiri semua amunisinya. Maka Al-Kindi bilang, ini sebenarnya bagian etiknya. Dia bilang bahwa orang yang diam justru dia punya banyak pendukung. Makanya besok kalau kamu nyalek, nggak usah kowar-kowar.
diem aja tapi beraktivitas yang mantap secara sosial. Oke. Yang ketiga, ia yang jatuh cinta kepada hal-hal yang kelihatan saja akan ketemu dengan bencana. Kalau kamu terjebak dengan yang sensual, dengan yang hanya bisa diakses oleh indramu, kamu akan banyak ketipu dan kamu akan ketemu bencana. Maka jangan mudah percaya dengan yang kelihatan, jangan jatuh cinta hanya pada yang kelihatan. Baik pada fisik, baik pada, ya pokoknya yang kelihatan aja. Kalau kamu terjebak di yang kelihatan, bisa gawat. Kamu nyari pasangan yang cakepnya saja, fisik itu insya Allah tidak akan lama. Karena cakep itu tidak lama. Kalau jelek, awet. Loh iya kan, kalau jelek kan awet. Kalau cakep itu tidak lama, paling sudah tua itu wis jelek sudah. Kalau jelek kan mudanya jelek, tua tambah mantep. Terus yang ketiga, ia yang menghindar dari dunia tidak akan bisa ditundukkan oleh dunia. Kebalikannya, dia yang mendambakan dunia, maka dia akan dibuat lebih oleh dunia. Wis itu nggak perlu tak jelasin, ini agak dalam, kamu mikir sendiri. Syukur-syukur bisa menjalankan. Karena kamu tak suruh mengejar dunia pun ya akan berat. Oke, kayak Ma'ruf Al-Karhi itu loh. Kalau dia sedang stres, dia bilang, ya dunia huri huiri lakot tolak tuka salah satan. Itu Ma'ruf Al-Karhi. Wahai dunia, godalah orang selain aku daripada kamu capek-capek goda aku. Kenapa? Karena aku sudah mentalakmu 3. Itu kan bagus kan kalau kamu bisa bilang kayak gitu. Terserahlah kamu, dunia yang jenis apapun, jangan capek-capek goda aku. Godaan yang lain aja, kamu sudah tak talak 3 kok, nggak mungkin tak terima. Itu kalau makommu nyampe. Kalau nggak nyampe ya sudah, pelan-pelan aja ya. Yang penting iyalah kamu masih butuh dunia, cuma jangan jatuh cinta pada dunia. Jadikan dunia kendaraan saja yang kalau sewaktu-waktu kamu tinggal juga tidak eman. Jadi bukan tujuan. Dunia jadikan aja wasilah, bukan ghoyah. Kalau dunia jadi ghoyah, kamu akan ketemu bencana besok, entah dalam wujud apa. Maka hati-hati. Yang ke selanjutnya, ia yang selalu bersyukur, maka musim seminya tidak akan bertemu musim gugur. Oh, itu kan indah kata-katanya. Kalau kamu selalu bersyukur, selalu mensyukuri, menerima ridho dengan apapun kondisi yang terjadi padamu, maka tidak ada susah dalam hidupmu. Selalu musim semi. Ya kan? Wis, dalam itu kamu kejar sendiri aja, indah. Terus kebalikannya, ia yang selalu merasa kurang, yang selalu menuntut, maka kehinaannya akan selalu bertambah. Jadi kebalikannya kan, dia merasa selalu nuntut orang lain, selalu minta, selalu kurang, selalu marah-marah karena orang nggak memenuhi harapannya, maka sebenarnya dia sedang menambah kehinaannya sendiri. Hati-hati bagi tukang demo. Kalau demo kan kamu selalu nuntut, ya enggak apa-apa, jangan nuntut tapi unjuk rasa. Kalau nuntut itu kan minta-minta, jangan minta-minta, apalagi ke dunia. Satu-satunya yang boleh kamu mintai itu Tuhan. Tapi pada Tuhan pun jangan terlalu minta-minta, karena sebenarnya kamu dituntut untuk bersyukur. Ya kan? La in syakartum la azidannakum. Kan gitu. Kalau kamu bersyukur, kamu akan ditambah. Kalau kamu punya motor 1, bersyukur motornya jadi 2. Kalau punya kalau punya pacar 1, bersyukurlah. Jadi kalau kamu punya pacar, coba kamu tanya, kamu bersyukur nggak punya pacar aku? Nah, kalau dia bilang, oh iya aku bersyukur, berarti mau nyari lagi sebenarnya. Karena barang siapa bersyukur akan ditambah. Oke, ia yang disetir oleh ketamaan akan selalu dikejar-kejar oleh keinginan.
Kalau kamu tamak, kalau kamu pingin ini, pingin itu, maka hidupmu tidak tenang karena kamu akan dikejar-kejar oleh keinginanmu sendiri. Kamu gelisah oleh keinginanmu sendiri. Terus ia yang ditaklukkan oleh rasa marah, maka penyesalan yang akan menimpa dirinya. Makanya banyak hadis Nabi yang bilang, kalau kamu sedang marah, redakanlah. Kalau kamu sedang berdiri, duduklah. Kalau kamu sedang duduk, berbaringlah. Ucapkan sesuatu, lakukan sesuatu kalau marahnya sudah hilang. Boleh kamu marah, tapi hati-hati jangan disetir oleh rasa marahmu. Karena kalau marah yang nyetir, biasanya kamu jadi nggak adil, kamu jadi zalim, bahkan merusak dirimu sendiri. Kalau kamu ngomong sesuatu atau melakukan sesuatu dalam kondisi marah, maka penyesalan akhirnya yang menimpa dirimu. Dan yang terakhir, kesombongan itu baunya lebih busuk dibandingkan bangkai. Maka tidak banyak orang yang kerasan dekat dengan orang yang sombong. Hati-hati, kalau ada sedikit pun keangkuhan, sedikit pun kamu merasa tinggi, merasa besar, tidak akan ada orang yang dekat padamu. Bahkan Allah pun benci padamu. Baunya surga aja nggak dikasih ke kamu. Itu bagi orang-orang sombong. Iblis dari malaikat paling tinggi dijatuhkan jadi makhluk paling rendah karena sombong. Maka katanya Al-Kindi, kesombongan itu baunya lebih busuk dibandingkan bangkai. Oke, itu hikmah dari beberapa pemikirannya Al-Kindi, mulai yang filosofis sampai terakhir yang etis.